Nah, bentar, materinya saya coba tampilkan terlebih dahulu. Ini yang hadir baru 63 orang, mungkin masih pagi ya, jadi belum pada online, belum pada bangun mungkin beberapa. Oke, sudah tampil ya PPT-nya ya? Sudah, Pak. Oke, terkait pelayanan resep dan OEA. Saya yakin terkait resep dulu juga waktu semester awal ya, saya ingat semester 5 itu kita juga udah mempelajari tentang apa itu resep, kemudian bagian-bagiannya, dan syarat-syaratnya resep itu secara administratif seperti apa. Kemudian untuk kali ini kita akan lebih membahas terkait pelayanannya. Oke, nah ini sama seperti kemarin pendahuluannya karena ini terkait resep, mungkin lebih ke pelayanan di apotek ya, walaupun di rumah sakit ataupun di klinik juga ada untuk pelayanan resep, tapi di sini lebih menitik beratkan ke pelayanan di apotek. Kita tahu di apotek menurut Permenkes nomor 73 tahun 2016 ya, di situ ada keterangannya sarana pelayanan kefarmasian, tempat dilakukannya praktik kefarmasian. Dan di PP 51 juga ada di situ terkait apotek. Kemudian di Kemenkes RI 1027 tahun 2004 juga dijelaskan apa itu apotek. Intinya sih di situ apotek merupakan suatu tempat ya, jadi memang tempat di mana di situ dilakukan pelayanan kefarmasian, praktek pelayanan kefarmasian oleh apoteker. Oke, kita lanjutkan. Pelayanan apotek. Nah, di PP 51 bisa dilihat di situ terkait pelayanan apotek ada macam-macam. Ada mulai dari pembuatan, jadi apoteker itu di apotek itu bisa melakukan pembuatan, kemudian ada pengendalian mutu sediaan farmasi. Jadi pekerjaan kefarmasian memang cukup banyak ya yang bisa dilakukan oleh apoteker, mulai dari pembuatan, pengendalian mutu, pengamanan, pengadaan, penyimpanan, pendistribusian, penyaluran obat, pengelolaan obat, pelayanan obat atas resep dokter, pelayanan informasi obat atau PIO, dan pengembangan obat, bahan obat atau obat tradisional. Nah, di PP 51 ini muncul ya apa yang disebut dengan pelayanan obat atas resep dokter. Jadi memang skill keturun. Pelayanan resep apa istilahnya itu memang sudah ada atau sudah dipaparkan juga di PP 51. Selain di PP 51 kita tahu tadi yang standar pelayanan kefarmasian di apotek ya, yaitu Permenkes nomor 73 tahun 2016. Jadi di situ ada dua pokok bahasan. Pertama terkait pengelolaan sediaan farmasi, alat kesehatan dan bahan medis habis pakai. Yang kedua terkait pelayanan farmasi klinik. Jadi kalau yang pertama lebih ke manajemennya, manajerialnya, pengelolaan sediaannya, mulai dari perencanaan sampai pencatatan pelaporan. Yang kedua itu ada pelayanan farmasi klinik. Nah, di pelayanan farmasi klinik itu ada pelayanan resep. Jadi pelayanan resep masuk di pelayanan farmasi klinik. Ini tadi terkait pengelolaan sediaan farmasi, alat kesehatan dan bahan habis pakai. Jadi kita tahu di apotek memang obatnya kan kita harus order ya kalau misal mau menyediakan obat yang ada di apotek. Nah, di situ pasti ada sistem perencanaannya. Jadi merencanakan kira-kira
apa saja yang akan dibeli, kemudian kira-kira berapa lama lagi kita akan order kembali, apakah ordernya cukup satu atau harus berapa jumlahnya, nah itu kan direncanakan. Kemudian ada proses pengadaan, jadi order ke PBF, jadi kita mengorder beberapa pesanan obat yang memang kita butuhkan ada di apotek, kita order ke pedagang besar farmasi, PBF, baik distributor maupun subdis. Kemudian setelah itu kan ada penerimaan. Jadi setelah order barang pasti ketika barang diantar, nah di situ kan ada proses penerimaan. Nah, itu juga peran serta apoteker di situ untuk memastikan barang yang datang apakah sesuai dengan apa yang sudah kita minta. Di situ ada penerimaan. Setelah itu kita simpan barangnya, lakukan penyimpanan. Penyimpanannya juga disesuaikan. Kemarin kita sudah bahas terkait penyimpanan itu bisa dilakukan berdasarkan kelas terapinya, alfabetis, ataupun suhu. Nah, selain itu juga ada pemusnahan. Jadi obat-obat yang memang expired atau rusak, kita bisa melakukan pemusnahan. Tentu saja kalau pemusnahan ini harus ada aturannya. Kemudian pengendalian, jadi setiap barang keluar masuk itu kita harus melakukan pengendalian, controlling ya di sini ya. Selain itu juga ada pencatatan dan pelaporan. Nah ini pencatatan bisa jadi pencatatan terkait obat-obat, narkotik, psikotropik. Pelaporan juga bisa masuk ke situ. Kemudian pencatatan macam-macam kalau di apotek besar terkait keuangan, terkait administratif yang lain. Ya, itu tadi yang pengelolaan sediaan farmasi, alat kesehatan dan bahan habis pakai. Nah, selanjutnya ke pelayanan farmasi klinik. Di sini yang memang ada pengkajian resep. Pokok bahasan yang akan kita bahas pada hari ini itu terkait pengkajian resep. Jadi pengkajian resep itu masuk di pelayanan farmasi klinik yang ada di standar pelayanan kefarmasian di apotek. Selain pengkajian resep, jadi resep itu harus dikaji ya, dianalisis, dinilai apakah tepat atau belum. Kemudian kita bisa melakukan dispensing, bisa melakukan penyerahan ya kepada pasien yang memang membutuhkan obat, yang meminta obat melalui resep, kita melakukan dispensing. Di situ pasti ada memberikan informasi obat ataupun konseling kepada pasien, sehingga obat yang kita serahkan itu memang tepat untuk aturan pakainya, tepat cara pakainya, dan pasien paham dengan aturan-aturan yang harusnya diminum, sehingga dapat mengoptimalkan kesembuhan atau mengoptimalkan terapi itu sendiri. Nah, ketika sudah di rumah, kita juga di apotek boleh melakukan namanya pelayanan kefarmasian di rumah atau home pharmacy care. Jadi kita bisa berkunjung ataupun datang ke rumah-rumah untuk tentu saja yang memang butuh perhatian khusus dalam kalau kita ranahnya apoteker, jadi lebih ke terkait obat ataupun pemantauan penyakitnya, lebih ke situ, lebih ke obat, aturan minumnya, dan masih banyak lagi. Kemudian ada pemantauan terapi obat. Ini juga kita bisa melakukan pemantauan. Mungkin kalau kita punya data pasien, jadi data-data pasien resep yang masuk ke kita, itu kita bisa melakukan pemantauan terapi obat. Selain itu juga kita bisa melakukan meso, monitoring efek samping obat. Jika ada yang kejadian atau hal-hal yang dilaporkan oleh pasien, itu kita bisa melakukan pelaporan atau monitoring terkait efek samping obat. Nah, pelayanan resep, saya yakin resep kalian udah banyak belajar tentang resep. Di blog-blog sebelumnya juga pasti sudah banyak mempelajari tentang pelayanan resep. Bagian-bagiannya tentu saja ini di atas pasti ada secara administratifnya, jadi ada nama dokternya, alamat, SIP, dan macam-macam. Kemudian ada tentu saja ada tanda R ini, SIP-nya, kemudian nama obatnya, ada parafnya. Nah, ini kalau ini kebetulan ini obat untuk apa ini? Anak ya ini kalau nggak salah. Oke, resep sekarang kita bahas tentang resep. Resep itu apa sih?
Ya, resep merupakan permintaan tertulis dari dokter atau dokter gigi kepada apoteker baik dalam bentuk paper maupun elektronik untuk menyediakan dan menyerahkan obat bagi pasien sesuai peraturan yang berlaku. Umumnya resep ditulis dalam bahasa Latin. Jadi resep merupakan suatu permintaan tertulis dari dokter. Atau kalau Prof. Joko bilangnya biasanya pesan cinta dari dokter. Jadi sebenarnya antara apoteker dan dokter itu wajibnya memang saling bekerja sama. Jadi dokter memberikan suatu pesan yang memang yang hanya dipahami atau yang bisa lebih dipahami oleh apoteker. Idealnya memang tulisan ataupun namanya juga pesan ya, itu kan idealnya memang ditulis dengan bahasa yang jelas. Walaupun bahasa Latin pasti ada alasannya ya kenapa menggunakan bahasa Latin. Idealnya memang mudah dipahami oleh apoteker. Misal kok ada hal yang kurang dipahami, kita bisa mengkonfirmasi atau menanyakan. Kan itu suatu pesan. Nah, ini namanya juga pesan. Kalau pesan itu gagal sampai atau gagal dipahami kan nanti malah menimbulkan bahaya ke pasien. Oke. Ini kenapa menggunakan bahasa Latin? Di sini juga sudah ada. Bahasa Latin merupakan bahasa universal, bahasa mati, kemudian bahasa medical science, kemudian bisa menjaga kerahasiaan. Mungkin ada hal-hal yang hanya tenaga medis yang perlu tahu, masyarakat atau pasiennya tidak perlu tahu juga bisa jadi dimungkinkan seperti itu. Kemudian ini menyamakan persepsi antara dokter dan apoteker. Kemudian resep ini dapat didokumentasikan ya, memang ya harus didokumentasikan supaya kalau ada apa-apa ke depannya kita bisa melacak, bisa tahu. Oke, nah pasien ini sebenarnya berhak sih, pasien berhak meminta kopi resep atau salinan resep, itu hak pasien. Tapi semisal di situ kan ada tanda-tanda yang memang oh ini hanya sekali atau boleh diulang. Tapi kalau dikatakan meminta sebenarnya pasien boleh diberikan kopi resepnya atau salinan resepnya. Oke, ini beberapa contoh resep elektronik. Jadi kalau di rumah sakit memang sekarang sudah elektronik, bahkan biasanya udah terkoneksi ya. Jadi masing dari farmasi di rawat jalan maupun di dokternya. Jadi ketika sudah ngetik di komputer itu sebenarnya udah bisa terkoneksi semuanya. Sekarang ini memang sudah zamannya elektronik. Tapi tetap masih banyak juga menggunakan apa namanya, tulisan tangan ya dari dokter ya. Bisa baca semua kan ini? Bisa nggak? Yang kerja di apotek harusnya bisa lah ya. Insya Allah Pak. Insya Allah ya. Apa Dil? Apa yang ini apa Dil? Yang mana Pak? Muncul kalau yang nggak? kiri atas Kursornya muncul muncul nggak? Pak. Muncul. Muncul Pak. Nah, yang ini tuh apa? Yang di kursor Dil. Nggak kelihatan Pak, maaf, saya ambil kacamata dulu. Ya. Tapi di Adil kursornya nggak kelihatan Pak. Enggak. Sekarang udah muncul belum? Belum ada Pak kursornya. Kursornya nggak muncul ya? Enggak. Iya Pak. Oh. Jadi dari kemarin nggak muncul kursornya? Kemarin ada Pak. Nah. Ulangi ya. Nah, udah belum? Belum Pak. Oke, bentar saya tutup dulu. Sudah belum? Masih belum, Dil?
Sudah, Pak. Udah kan? Apa deal kalau yang pertama ini? Kursornya belum ada, Pak. Ya udah yang paling kanan atas. Paling kanan atas. Romila tuh bukan, Pak? Obat apa itu? Lupa, Pak. Ada yang tahu Romila obat apa? Pernafasan bukan sih? Ayo, Romila obat apa? Kalau dari gabungan resepnya buat pernafasan, Pak. Oke. Masa Kalau Romilarnya itu obat apa? Romila tuh paten kan nih? Iya, paten. Buat sih ada bisolfon. Berarti batuk. Obat batuk bukan, Pak? Batuk ya. Kandungan apa Romilar datofisnya? Masa browsing, Pak? Lupa, Pak. Romila baru bisolfon. Terus kan tahu ini. Ayo Dil, apa Dil kira-kira Dil? Dextro, Pak. Gabungan nih. Ya. Nah, terus yang bawahnya bisolfon ya tahu ya. Nomor 3 apa Dil yang nomor 3? Ventolin bukan, Pak? Bentalin. Yang nomor 4? Lameson. Meson. Ini bawahnya? Cevat. Cevat. Oke. Kalau secara resep ini apa yang kamu kritisi Dil dari resep yang kanan ini? Resep aman. Tanggal penulisan, nama, umur, 15 tahun. Alamat nggak ada, Pak. Alamat bisa kita tanya. Kalau nggak ada alamat gimana? Tanya ke pasien. Terus ada lagi nggak? Berat badan tapi udah 15 tahun sih. Itu sih, Pak, kalau yang Adil lihat. Umurnya 15 tahun atau 15 bulan? 15 bulan. Iya, berat badan, Udah, Pak, berarti. berarti itu aja. Secara lainnya Umurnya- oke ya. Iya, itu mungkin. Kalau umurnya 15 tahun, mungkin itu aja, Pak. Tapi kalau 15 bulan perlu ada berat badan. Oke. Yang lain kira-kira selain Adil kira-kira ada yang perlu dikritisi dari resep ini? Ini udah lulus blok berapa kemarin yang analisis resep Dil? Siapa Blok ini 12. yang 12? Yang ada di sini siapa lagi ya? Anissa Bella. Bel. Hadir Bel. Bella mana suaranya Bella? Iya, Pak. Kalau dari resep itu kira-kira ada yang perlu dikritisi nggak yang kanan? Yang tadi dibahas Adil. Kurang lebih sama sih, Pak, sama Adil. Oke, ada yang menemukan yang lain? Ini udah lulus blok resep kemarin masa masih belum bisa menganalisa lagi nih. Kan screening ada administratif, secara farmaseutis dan juga klinis. Oke. Kalau aturan pakai masuknya di apa? Screening apa?
Halo, kalau aturan pakai maksudnya di screening apa? Yang lain coba. Danu ada nggak Danu? Danu? Ada. Nah, kalau screening, apa namanya kan screening ada 3 jenis. Nah, Iya. kalau terkait aturan pakai masuknya di mana Danu? Administratif, Pak. Aturan pakai, administratif? Administratif kan lebih ke, apa namanya, nama dokternya, SIP. Iya, Pak. Nah, Oh, kalau aturan pakai maksudnya di mana? farmaseutis. Farmasetis ya, bisa farmasetis. Oke, kira-kira ini ada salah nggak aturan pakainya? Pak mau mencoba menjawab. Ya. Itu untuk yang kan yang di serbuk itu ada cefat, itu kan isinya cefadroxil. Itu Ya. antibiotik, jadi tidak boleh dicampur dengan serbuk yang lain, harus Ya. dipisah. Iya. Nah, sebenarnya kan terkait ketika ada racikan kan harusnya kalau antibiotik kan diminumnya sampai habis. Nah, tapi itu kan digabung dengan racikan yang lain ya. Padahal kan yang lain itu harusnya aturan minumnya jika timbul gejala saja, kalau udah sembuh harusnya enggak. Nah, kalau yang antibiotik yang diminum sampai habis. Makanya di sini harusnya antibiotiknya dipisah ya, atau dibuat, jangan dicampur menjadi satu. Nah, itu kan suatu, apa namanya, ada permasalahan di situ. Nah, seperti itu tugas kita sebagai apoteker ketika dapat resep itu bisa melakukan screening itu sendiri. Saya yakin mungkin kelupaan saja karena sudah lulus di blog-blog sebelumnya, harusnya kalau screening resep bisa mencermati. Meskipun seperti itu, saya masih sering menjumpai ketika kakak-kakak tingkat kalian waktu ujian kompre di profesi apoteker ya, ujian komprehensif gitu. Ketika ditanya tentang screening ini juga masih banyak yang ngeblank atau grogi mungkin atau lupa. Jadi dicermati saja, diingat-ingat, dipahami lah terkait screening resep. Oke, ini kemarin ya, golongan obat yang harus diserahkan dengan resep. Jadi jelas ya, ada obat keras, psikotropik, narkotik. Ini contoh-contohnya, gambar-gambarnya. Contoh psikotropik apa ini? Ada yang tahu, Cok, bisa menyebutkan contoh-contoh obat psikotropik? Ada yang tahu? Diazepam, Pak. Diazepam ada di sini ya. Nanti penggolongan obat harusnya dulu, Bu Inga biasanya yang ngajar. Ini kemarin tadi ya terkait pelayanan farmasi klinik di apotek. Nah, sekarang saya akan menjelaskan terkait alur pelayanan resep. Nah, ini kan kalau di apotek ya, ini kita bahasnya alur pelayanan resep di apotek. Pertama, resep datang. Jadi ketika pasien datang bawa resep, pasti kita melakukan screening ya. Di situ ada screening resep, baik administratif, farmaseutik maupun klinis. Setelah itu, kalau secara screening udah oke kan kita langsung menghargai resepnya. Jadi maksudnya dikasih harga resepnya kira-kira berapa biayanya. Nah itu biasanya kalau di apotek pasti konfirmasi dulu ke pasien. Idealnya seperti ini memang. Jadi setelah dikasih harga, konfirmasi ke pasien, pasiennya setuju nggak mau membeli. Pasiennya mau membeli penuh kah atau hanya separuh dulu atau seperti apa. Nah itu kan harus kita sampaikan ke pasien. Jangan langsung resep datang, langsung kalian misal racikan, kalian langsung racik. Setelah kita konfirmasi ke pasien untuk bayar, pasiennya nggak mau karena harganya mahal mungkin. Nah itu kan suatu hal yang bisa merugikan apotek. Makanya di sini biasanya setelah dikasih harga, kita meminta persetujuan dari pasien. Kalau pasien setuju, bisa langsung penyiapan peracikan.
Kalau pasien tidak setuju, yang sini, nah kita bisa mengajukan obat alternatif dengan jenis, jumlah, item, harga sesuai dengan kemampuan pasien. Nah ini boleh ini. Jadi tidak menyalahi aturan sama sekali, kita bisa memberikan alternatif. Jadi sebagai apoteker kita tidak memaksa, tidak mengganti langsung, tapi kita memberikan pilihan, memberikan alternatif, menjelaskan kepada pasien, nanti pasien yang memilih seperti itu. Oke, pasien setuju. Kalau ini pasien tidak setuju dulu ya, mungkin pasien kurang mampu, mungkin kalau yang ada yang ingin bersedekah atau mungkin harganya nggak begitu mahal atau kita ingin membantu pasien itu juga bisa mungkin memberikan bantuan gitu dengan harganya mungkin didiskon atau seperti apa. Tapi kalau pasien sudah setuju, oke, kita bisa melakukan peracikan di situ, disiapkan, diracik. Kemudian setelah diracik kita tetap cross check lagi ya. Jadi sebelum kita menyerahkan kepada pasien, idealnya memang ada double check di situ supaya tidak ada kesalahan. Karena kalau kondisi rame atau kondisi banyak resepnya, itu sangat memungkinkan terjadi kesalahan. Mungkin kayak kalau di apotek, mungkin kalau yang bukan kerjasama dengan dokter gitu, resep mungkin yang datang nggak begitu banyak ya. Cuman kalau kayak di puskesmas atau rumah sakit, itu SOP-nya pasti ada double check. Soalnya pasti kondisi ramai, kondisi banyak yang harus disiapkan, nah itu kemungkinan terjadi kesalahan sangat tinggi. Nah, jadi memang sebelum diserahkan, itu harus dilakukan checking akhir terlebih dahulu. Setelah diserahkan, nah waktu penyerahan ini disertai dengan konseling, informasi, dan edukasi. Jadi jangan cuma menyerahkan saja, harus disertai dengan informasi dan edukasi. Dan di akhir, kita juga bisa memonitoring penggunaan obatnya seperti apa. Oke, ini secara umum terkait alur pelayanan resep ya yang ada di apotek. Oke. Kemudian ini screening. Nah, ini tadi ada administratif, farmaseutis, dan klinisnya. Aturan sebenarnya masuknya bisa di klinis, bisa di lebih ke klinis sebenarnya kalau aturan ya, aturan tadi yang saya tanyakan. Jadi kalau administratif lebih ke pasien, umur, namanya siapa, SIP. Ini beberapa hal yang mungkin ada yang bisa kita tanyakan kalau memang belum tertulis. Kemudian farmaseutis, ini biasanya ke kompatibilitas, stabilitas untuk kekuatan sediaan. Kalau pengkajian klinis lebih ke dosis ya, interaksi, alergi. Oke, ini saya rasa udah di luar kepala lah terkait ini. Nah, kira-kira kalau kemarin kan kita bahas tentang obat generik dan obat bermerek atau branded atau paten. Boleh nggak ketika ada resep itu kita mengganti obatnya itu tidak ada, kemudian kita mengganti obatnya, obat yang ada di resep. Kalau kemarin kan swamindikasi, mungkin konseling, kita memberikan pilihan obat. Nah, kalau dalam resep boleh nggak diganti? Boleh, Pak. Boleh. Tapi persetujuan sama pasien juga. Oke, persetujuan sama pasien ya. Jadi di undang-undangnya juga udah jelas ya. Di situ bunyinya atas persetujuan dan atau pasien. Jadi memang asalkan pasiennya setuju, tapi tetap kita harus menginformasikan terlebih dahulu ke pasien. Jadi, oh maaf obatnya tidak ada, mungkin seperti itu. Kemudian kami punya obat yang sama kandungannya, gimana apakah Bapak Ibu berkenan? Nah, kita tetap menginformasikan, jangan asal ini obatnya ini langsung diganti dengan ini ya. Jadi mungkin alasannya terlebih dahulu kita sampaikan, kita jelaskan. Kalau memang kandungannya sama, nah itu saya rasa kalau seperti itu biasanya pasien akan lebih percaya dan akan menyetujuinya kalau memang harganya tidak terpaut jauh. Oke.
Setelah kita melakukan screening, nah screening sudah oke, sudah lolos semuanya, berarti kita akan melakukan dispensing, penyiapan dan penyerahan ya. Jadi kita akan menyiapkan meracik resepnya, obat-obatnya diambil, kemudian dilakukan peracikan, ataupun pengambilan, ataupun nanti diberikan etiket. Nah, dispensing ini juga termasuk penyerahan dan pemberian informasi obat kepada pasien. Oke, di sini terkait penyiapan. Di awal kan pasti ada penyiapan terlebih dahulu. Pertama, kita harus menghitung kebutuhan jumlah obat sesuai dengan resep. Nah, di skill kalian juga sudah sering, jadi kalian bisa menghitung berapa kebutuhan tabletnya atau kebutuhan obatnya berdasarkan resep. Itu harus sudah di luar kepala, memang harus sudah sebagai seorang apoteker harusnya sudah lanyah ya, udah terbiasa lah menghitung kebutuhan jumlah obat yang ada di resep, kemudian mengambil obat yang dibutuhkan pada rak. Biasanya kan obat-obat itu disimpan di rak-rak. Nah, kita bisa mengambil. Nah, waktu mengambil itu harus dipastikan benar ya. Kadang nama obatnya, tanggal kadaluarsa, terus keadaan fisik. Soalnya walaupun di rak-rak itu kan kita sudah kasih nama biasanya atau sudah ada boxnya. Nah, itu kadang ada yang pindah tempat kadang, atau yang waktu mengambil terus mengembalikan, itu lokasinya salah naruh. Nah, itu kadang kalau kita nggak teliti, waktu ngambil begitu aja ternyata obatnya beda. Jadi pastikan waktu mengambil dari rak penyimpanan itu harus diperhatikan namanya, dicek ED-nya, yaitu memang harus seperti itu kondisi sehat. Kalau sudah, kita bisa melakukan peracikan obat yang diperlukan, diracik, kemudian memberikan etiket, jadi disesuaikan. Walaupun kalau di rumah sakit sekarang udah jarang ya yang warna etiket putih dan biru, biasanya sudah jadi satu warna, cuman di situ biasanya ada keterangan kalau untuk obat luar ditulis untuk obat luar, atau kalau ada kocok dahulu ditulis kocok dahulu, seperti itu. Tapi kalau warna, kalau di apotek mungkin masih ada yang dibedakan, warna putih untuk obat oral, biru untuk obat luar dan suntik. Kalau di rumah sakit tapi biasanya sudah satu warna ya, nggak masalah sebenarnya. Kemudian memasukkan obat ke wadah yang tepat, terpisah untuk obat yang berbeda, supaya lebih untuk menjaga mutu obat itu sendiri dan menghindari penggunaan yang salah. Oke, ini terkait dispensing atau penyiapan. Kemudian ada penyerahan. Nah, setelah disiapkan ini dilakukan penyerahan, dilakukan oleh apoteker. Sebelum diserahkan tadi dilakukan pemeriksaan ya, dicek lagi. Waktu pemeriksaan akhir biasanya kita cek kesesuaian lagi antara resep dengan obatnya, kemudian jumlah obatnya berapa yang ada yang sudah dimasukkan. Tadi kan sudah dimasukkan ke plastik, mungkin kasih etiket. Nah, kita cek lagi di situ kesesuaiannya seperti apa. Kemudian kita memanggil nama. Nah, ini waktu OSCE kadang yang sering, kalau OSCE tentang resep, yang sering kelupaan biasanya memanggil nama. Kita pastikan namanya siapa, benar dari dokter ini, nama, alamat, terus benar apakah benar dari dokter X, seperti itu. Nah, itu harus kita panggil kita untuk memastikan sebenarnya apakah benar obat yang akan kita serahkan itu tepat pasiennya. Kemudian kita menyerahkan obat disertai dengan informasi. Nah, terkait informasi obat ini memang idealnya memang harus jelas ya. Jadi teknik komunikasi itu juga sangat penting bagi apoteker. Jadi suaranya, kemudian tata caranya, kemudian cara ngomongnya, bahasa yang digunakan itu juga harus menyesuaikan siapa lawan bicara kita. Kalau masyarakat umum mungkin dengan bahasa yang awam, yang mudah dipahami. Kemudian tapi kalau biasanya kalau memang di situ orangnya lebih dari sesama tenaga kesehatan, mungkin kita bisa menggunakan bahasa yang lebih medis, itu tidak masalah.
Kemudian informasinya memang harus akurat, tidak bias, tidak membingungkan. Nah, sekurang-kurangnya atau minimal apa yang disampaikan terkait obatnya itu apa, fungsinya, cara pemakaian, cara penyimpanan, berapa lama akan minum obat, kemudian ada disertai dengan aktivitas atau kegiatan apa yang perlu dihindari, atau mungkin makanan atau minuman yang untuk mendukung terapi. Nah, itu juga bisa kita sampaikan. Oke, ini beberapa hal yang diperhatikan saat penyerahan resep. Jadi memang waktu penyerahan resep harus dilakukan dengan cara yang baik ya. Mungkin kita harus benar-benar, mungkin kalau kita sudah bertanya namanya, mungkin kita dapat berkomunikasi lebih lanjut, kemudian kita melihat kondisi dari pasiennya itu sendiri. Nah, kadang posisi pasien kita nggak tahu ya, pasiennya lagi kondisi emosi atau kondisi seperti apa. Nah, itu harus berhati-hati untuk memulai komunikasi. Kadang jangan sampai salah, sehingga nanti membuat pasiennya sedikit emosi atau seperti apa, nanti pesan yang kita sampaikan pasti tidak sampai. Jadi memang kita harus mengetahui, melihat kondisi pasiennya. Kalau buru-buru ya kita jangan menjelaskan panjang kali lebar, kita bisa menjelaskan yang poin-poin utamanya saja. Kemudian memastikan bahwa yang menerima obat adalah pasien atau keluarganya. Membuat salinan resep jika memang diperlukan. Dan setelah itu kita bisa menyimpan resepnya dan membuat catatan pengobatan pasien. Oke. Tadi di akhir saya menyampaikan terkait catatan pengobatan pasien. Nah, bisa seperti ini untuk catatan pengobatan pasien. Namanya, jenis kelamin, umur, alamat, nomor HP. Kemudian ini kan per pasien ya sudah ya. Jadi tanggal sekian dari dokter siapa, dapat obatnya apa saja. Mungkin ada catatan khusus kita sebagai apoteker yang kita kasih notes seperti itu untuk sebagai tanda saja untuk informasi terkait catatan pengobatan pasien. Nah, selain catatan pengobatan, kita juga bisa melakukan pemantauan terapi obat. Jadi, apa sih pemantauan terapi obat? Jadi, PTO itu melakukan suatu proses ya, proses untuk memastikan bahwa seorang pasien itu mendapatkan terapi obat yang efektif dan terjangkau dengan memaksimalkan efikasi dan meminimalkan efek samping. Jadi tidak semua obat dilakukan, tidak semua pasien harus dilakukan pemantauan. Ada beberapa kriteria pasien yang dilakukan pemantauan. Pertama, anak-anak dan lanjut usia, ibu hamil dan ibu menyusui. Jadi memang ini kondisi-kondisi khusus ya, atau istilahnya hal yang perlu diperhatikan. Kemudian menerima obat lebih dari 5 jenis, jadi yang banyak sekali. Sangat wajar biasanya pasien-pasien yang lanjut itu kan sakitnya macam-macam. Kadang juga dari dokter itu obat yang diberikan juga banyak. Jadi memang yang seperti itu yang memang perlu membutuhkan atau memerlukan pemantauan terapi obat. Kemudian ada yang multidiagnosis, diagnosisnya sakitnya macam-macam. Pasti ada kaitannya dengan obat itu tadi yang banyak, atau kondisi fisik atau kondisi tubuhnya yang memang perlu pemantauan terapi. Kemudian pasien dengan gangguan fungsi ginjal atau hati, kemudian menerima obat dengan indeks terapi sempit. Nah, contoh obat indeks terapi sempit apa? Digoxin. Selain digoxin, itu selalu yang dijawab pasti itu. Ada nggak selain digoxin? Nah, yo, kalau nggak tahu nanti saya lapor ke Bu Mega, Bu Bangun. Kalau ditanya selalu digoxin. Ada selain digoxin apa? Ada yang tahu? Phenytoin. Oke. Tahunya yang pernah di OC kan aja, Pak.
Ya. Mungkin besok waktu praktek itu bisa list lah istilahnya. Di list apa saja obat-obat yang masuk indeks terapi sempit. Kan pasti nggak banyak ya. Jadi kita bisa aware di situ untuk diinformasikan ke pasien. Kemudian di sini selain indeks terapi sempit juga menerima obat yang sering diketahui menyebabkan reaksi obat yang merugikan. Jadi kita udah punya mungkin obat ini efek sampingnya biasanya berbahaya atau seperti apa. Tapi jarang ya kalau yang di apotek, kalau di rumah sakit mungkin sering menjumpai. Ini kriteria pasien yang memang perlu dilakukan pemantauan terapi obat. Oke, kita lanjut lagi. Tadi PTO sebagai apoteker kita bisa memilih terlebih dahulu yang masuk kriteria ya. Kalau sudah ada yang masuk kriteria, kita mengambil datanya, riwayat pengobatannya dilihat, riwayat penyakit, riwayat obatnya, kemudian melakukan identifikasi masalah terkait obat. Jadi kita mengidentifikasi lah, sama seperti waktu kalian OSCE atau skill gitu ya. Jadi kira-kira ada masalah nggak terkait obatnya? Apakah sesuai obat tanpa indikasi dan macam-macam lah, ini masalah terkait obat. Kemudian si apoteker menentukan prioritas masalah. Jadi mana sih dari beberapa kita udah menganalisis kira-kira apakah ada hal yang berpotensi menimbulkan masalah. Kita bisa memilih di situ dan kita bisa menindaklanjuti. Kita bisa memberikan rekomendasi, tindak lanjutnya seperti apa, bisa menyampaikan dengan tenaga kesehatan yang terkait. Nah, jadi kan di sini pasti ada, bukan cuma kita apoteker, mungkin ada dokter yang sudah mengontrol atau menuliskan resep atau memberikan rekomendasi obat seperti itu. Nah, apoteker di sini nanti semisal ada permasalahan yang memang perlu ditindaklanjuti, kita bisa mengkomunikasikan dengan tenaga kesehatan yang terkait dengan dokternya, atau misalnya habis dari rumah sakit, nah kita bisa mengkomunikasikan. Di situ kan ada di resep biasanya ada nama dokternya, nah kalian bisa berkomunikasi ke dokter sebaiknya seperti apa. Dan jangan lupa segala sesuatu harus didokumentasikan. Nah, ini dokumentasi pemantauan terapi obat. Jadi mulai dari nomor, tanggal, di sini ada catatan pengobatan, penyakit, obat, dan juga alergi. Biasanya 3 ini yang minimal ada. Kemudian nama obat, rekomendasi tindak lanjutnya seperti apa. Oke, itu tadi yang pemantauan terapi obat. Kemudian terkait monitoring efek samping obat atau MESO. Kegiatan pemantauan setiap respon, jadi MESO itu apa sih? Yaitu kegiatan pemantauan setiap respon terhadap obat yang merugikan. Jadi kita memantau atau mencatat ya ketika ada respon obat yang merugikan, yang tidak diharapkan, yang terjadi pada dosis normal. Ingat ini, jadi dosis yang diberikan ini dosis normal. Jadi namanya juga MESO. Di MESO itu biasanya pada dosis normal, gimana, apakah ada efek-efek yang merugikan, atau kan setiap obat kadang responnya berbeda-beda ya pada setiap manusia. Nah itu perlu dicatat dan dimonitoring. Tujuannya untuk profilaksis, diagnosis, dan terapi, dan juga atau untuk memodifikasi fungsi fisiologis. Nah kegiatannya ngapain aja sih MESO ini? Dalam kegiatan MESO, pertama mengidentifikasi obat dan pasien yang mempunyai risiko tinggi mengalami efek samping obat. Nah kita bisa misal kita udah punya catatan, kita bisa mengidentifikasi obat atau pasien yang mempunyai risiko tinggi. Kemudian kita menuliskan di formulir dan melaporkannya ke pusat monitoring efek samping obat. Oke, faktor yang diperhatikan di sini ada kerjasama dengan tim kesehatan lain dan juga antara formulirnya ada apa tidak. Jadi kalau di apotek mungkin jarang ya terkait monitoring efek samping obat. Kalau di rumah sakit kan di situ kita bisa minta tolong ke perawatnya, atau pas kita di sana juga kita bisa langsung menuliskannya sendiri. Jadi kerjasama di sini maksudnya
setiap bangsal kan di rumah sakit kan ada perawat yang biasanya akan mengontrol. Nah itu kita bisa mengkomunikasikan semisal ada gangguan atau hal-hal yang merugikan terkait pemberian obat, ada efek samping yang muncul yang membahayakan, nah itu diminta untuk menulis di form meso. Jadi di setiap bangsal harusnya di unit itu ada form untuk monitoring efek samping obat. Ini form meso yang apa istilahnya secara umum seperti ini, ada di Permenkes ini. Jadi cukup detail apa saja yang harus diisikan form meso. Jadi ini perlu kerjasama dari berbagai tenaga kesehatan, memang tidak bisa kita hanya apoteker sendiri. Oke, sampai sini ada yang tanyakan? Belum sepertinya Pak. Belum ya? Oke, kita lanjut lagi. Ini terkait mas, kita kembali terkait resep ya tadi kayak ini berdasarkan Kemenkes nomor 280 tahun 81. Jadi resep itu memang harus memuat hal-hal yang ada di sini. Jadi mulai dari nama, alamat, nomor izin, kemudian tanggal penulisan resep dan nama setiap obat komposisi, tanda resipe, tanda tangan para dokter, jenis. Kalau dokter hewan ya ini biasanya ada keterangannya lebih lanjut lagi. Kalau untuk dokter hewan ini. Kemudian tanda seru atau paras dokter untuk resep yang mengandung obat yang jumlah melebihi dosis maksimal. Nah itu mungkin dokter punya alasan khusus biasanya dikasih tanda seperti itu. Kalau ada tandanya kan kita bisa mengkonfirmasi ke dokter. Ini yang dokter hewan, yang nomor pasal 3. Pasal 4 ini untuk pemberian yang segera ya. Di sini ada segera, cito, statim, urgent. Oke, kemudian ini tanda-tanda yang ada di resep. Saya rasa saya lanjut saja karena sudah pernah kalian mempelajarinya, jadi saya yakin kalian sudah familiar, sudah terbiasa dengan tanda-tanda yang ada di resep. Nah ini ada pelayanan apotek terhadap resep, jadi apotek wajib untuk melayani resep dari dokter gigi, dan dokter hewan. Jadi sifatnya wajib ya untuk melayani. Kemudian melayani resep sepenuhnya atas tanggung jawab APA. Jadi kalau kita di apotek seperti itu, penuhnya sebenarnya pelayanan resep itu tanggung jawab utamanya ada di APA. Jadi atau kalau sekarang namanya APSIA ya. Jadi istilahnya APSIA, apoteker pemegang SIA, surat izin apotek, atau kalau dulu kita nyebutnya apa, kalau sekarang APSIA. Jadi APSIA ini bertanggung jawab terkait keseluruhan proses yang ada di apotek tersebut. Apoteker wajib juga melayani resep sesuai dengan tanggung jawab keahlian profesi yang dilandasi pada kepentingan masyarakat. Ini tidak diizinkan mengganti obat generik yang ditulis dengan obat paten, kecuali memang itu atas permintaan pasien atau pasien sudah menyetujuinya, itu tidak masalah. Kalau ada pergantian obat, idealnya memang kita bisa mengkomunikasikan atau menyampaikannya kepada dokternya. Jadi biar kita sama-sama memberikan terapi yang terbaik untuk pasien. Jadi kerjasama antara dokter dan apoteker. Ini beberapa ketentuan, mulai dari resep harus ditulis dengan jelas dan lengkap. Jika tidak jelas, kita bisa mengkomunikasikan, menanyakan.
jika ada yang kurang tepat terhadap resep itu, jangan takut-takut untuk kita menyampaikan ke dokter. Tapi sebelum menyampaikan ke dokter juga kita sudah tahu jawabannya ya. Jangan hanya komplain saja, hanya mencari kesalahannya saja, tapi kita tidak memberikan solusinya. Jadi kita sudah siap jawabannya, solusinya seperti apa terkait dengan permasalahan tersebut. Kalau ada masalah. Kemudian kalau misal dokternya masih kekeh gitu, ya udah. Tapi tetap di situ kalian kasih tanda, oh ini loh memang dokternya memang yang menghendaki. Jadi kita melakukan pencatatan, istilahnya melakukan suatu apa ya, kasih tanda, dikasih keterangan, dikasih sebagai bukti bahwa ketika kedepannya mungkin kalau ada sesuatu bahwa kita udah mengkomunikasikan dan itu permintaan dari dokternya yang nanti sepenuhnya tanggung jawab di dokter. Oke, ini juga bisa saja kalau misalnya memang kekeliruan yang berbahaya, kita bisa menundanya terlebih dahulu atau jangan memberikan dulu sampai kita bisa menyampaikan mengkomunikasikan kepada dokternya. Ini terkait resep-resep narkotika. Tidak boleh ada ulangan atau iterasi. Harus jelas aturan pakainya, nama lengkapnya, kepada siapa, aturan pakai, dan lain-lain. Oke, ini formulir pelaporan. Jadi, kalau ini seharusnya di formulir ini secara online ya, biasanya sudah ada pelaporan narkotik psikotropik. Jadi, kita bisa melakukan di buku kartu obat, kita bisa membuat kartu seperti ini. Dan nanti untuk pelaporannya, tinggal kita berdasarkan dari kartu yang sudah kita buat. Jadi setiap per nama obat, per kekuatan sediaan. Jadi kita membuat kartu formulirnya ini masing-masing obatnya. Sehingga waktu pelaporan kita lebih enak. Karena pelaporannya secara online. Itu tadi terkait resep narkotik. Kemudian juga terkait salinan resep. Jadi salinan resep itu atau kopi resep, yaitu suatu salinan resep yang memang biasanya itu sudah ada keterangannya bahwa resep memang harus diulang atau dikopi ataupun dari permintaan dari pasien. Jadi selain kopi resep ada istilah lain biasanya apograf atau exemplum atau yang lainnya di sini. Untuk salinan resep ingat ya, jadi obat itu ditulis sesuai dengan resepnya. Jadi tertulisnya namanya itu sama persis. Namanya juga kopi kan, salinan kan. Mungkin nanti baru dikasih keterangannya yang akan membuat sedikit berbeda atau tanda dan keterangan. Apakah obatnya memang masih bisa diulang atau memang sudah habis. Ini beberapa contoh kopi resep. Jadi ini ya ada tulisan kopi resep, kemudian nama obatnya, kemudian di sini ada keterangannya diambil berapa atau sudah diambil penuh atau belum. Nah ini pasti kalian juga sudah terbiasa dengan kopi resep. Ini ada beberapa ketentuan lain dari kopi resep atau salinan resep. Jadi sebenarnya yang bertanggung jawab di tanda tangan ya di kopi resep itu apoteker ya, apoteker tafsianya juga biasanya memang yang dia bertanggung jawab di kopi resep yang tanda tangannya itu, parafnya. Untuk narkotika tidak boleh ya, dilarang melayani salinan resep yang mengandung narkotika. Di narkotika juga tidak boleh dilayani karena misal ada tulisan ITER kadang memang banyak disalahgunakan.
sekarang ini banyak pasien yang bandel atau istilahnya mencari cara, bahkan banyak beberapa, bukan banyak sih, mungkin ada beberapa resep palsu juga masih beredar. Gitu mungkin pasiennya sedikit nakal, mungkin dikasih tulisan iter gitu kan bisa saja. Mungkin resep aslinya tidak, cuman terus dikasih tulisan iter dengan kayak tulisan yang sama ataupun warna tinta yang sama, bisa jadi itu. Oke, ini terkait penyimpanannya. Jadi 5 tahun ya, biasanya kalau disimpan dalam lebih dari 5 tahun kita bisa memusnahkannya. Dalam pemusnahan juga ini ada berita acara pemusnahan. Ini waktu OSCE di profesi apoteker juga berapa kali keluar terkait pemusnahan resep ataupun pemusnahan obat biasanya. Jadi apa saja yang harus diisi. Biasanya terus cara pemusnahan biasanya di bawah sini nih. Dengan cara seperti apa? Dibakar kah? Atau dengan insinerator? Nah, biasanya seperti itu, ada nama disaksikan oleh siapa saja, kemudian di sini cara pemusnahannya dengan dibakar atau dengan dimasukkan insinerator atau seperti itu. Ini ada beberapa permasalahan terkait dengan resep di apotek atau resep palsu. Biasanya memang yang narkotik psikotropik ya yang banyak ya. Jadi ya kita sebagai apoteker kadang kita nggak tahu ya resepnya asli atau palsu, biasanya kan seperti itu. Cuman kalian bisa memastikan, misal yang datang pasiennya biasanya yang datang kalau yang aneh-aneh gitu biasanya matanya merah atau sedikit mabuk atau seperti apa. Nah itu biasanya dari kitanya sih, kalau kita memang ragu-ragu atau tidak percaya, kita boleh tidak melakukan pelayanan. Tapi kalau kalian yakin, nggak masalah sih. Atau kemudian juga, misal kita ragu terkait dokter penulis resepnya itu bukan dokter tersebut, nah itu juga kita bisa mencurigai bahwa resepnya palsu atau penyakit yang diderita tidak jelas, tidak sesuai dengan indikasi. Kemudian ada isi obatnya mungkin saja yang tidak rasional ya. Jadi bisa saja kita mencurigai bahwa itu resep palsu. Kemudian ada juga yang membawa salinan resep. Sedangkan salinan resep itu kan kadang kalau udah ada keterangannya date gitu sih, kita kalau memang obatnya obat keras ataupun antibiotik ataupun apa, kita bisa tidak melayani, nggak masalah. Kemudian ini perlu diwaspadai juga jenis-jenis obat lain yang sering disalahgunakan, DTM, DMP, ephedrine. Nah, ini juga banyak ya. Kalau ada yang datang ke apotek itu mencarinya obat batuk komix. Nah, jadi dia minum komix, tapi belinya biasanya 3 pemuda kadang biasanya gitu belinya 5 box atau 3 box. Nah itu patut dicurigai yang seperti itu tuh. Atau CTM dalam jumlah yang banyak. Kalau DMP tunggal kan sekarang kayaknya udah yang tablet udah nggak ada, udah nggak boleh ada dextromethorphan yang tunggal, yang tablet. Oke, terkait permasalahan dengan resep di apotek juga menurut Permenkes 922 tahun 93, kemudian menurut Kemenkes 33 tahun 2002, dan 1027 2004. Di situ kita tahu itu resep itu kan merupakan suatu permintaan tertulis dari dokter gigi, dokter hewan ya, untuk menyerahkan obat. Kemudian menurut Kemenkes tahun 2000, bidan boleh menuliskan permintaan kepada apoteker tentang kebutuhan obat tertentu untuk pasien dengan menggunakan lembar permintaan obat. Tapi tentu ini syaratnya juga masih apa istilahnya, yang seperti apa ya, terkait tenaga kesehatan kayak bidan, mantri, itu kan masih banyak ya. Harusnya kalau memang di daerah yang
sudah banyak dokter, fasilitas kesehatan banyak, itu harusnya sih tidak bisa bidan secara bebas untuk semacam menulis resep seperti itu, kan dia tidak punya kompetensi di situ untuk menulis resep. Oke, sebelum kita lanjutkan ada yang tanyakan? Gimana, ada yang tanyakan? Atau kita lanjut lagi? Lanjut, Pak. Lanjut ya. Ya. Oke. Ini terkait pelayanan OWA. Jadi Butas saya yakin juga sudah menjelaskan apa itu OWA. Tujuannya juga di sini untuk meningkatkan kemampuan masyarakat menolong dirinya sendiri guna mengatasi masalah kesehatan. Kemudian tentu saja OWA ini yang menyerahkan harus apoteker. Yang bertanggung jawab dalam penyerahan OWA ini apoteker. Nah, kira-kira nih, boleh nggak TTK ini menyerahkan obat-obat OWA? Kira-kira boleh nggak? Boleh, Pak. Boleh, Pak. Boleh atas izin apoteker, Pak. Atas izin apoteker ya tetap ya. Di situ mungkin kalau ada apotekernya, makanya itu pentingnya apoteker ada di praktek terus ya, istilahnya ada di tempat prakteknya. Itu kan jadi dia tidak harus menyerahkan semuanya, tapi TTK-nya mungkin bisa di situ atas pengawasan apoteker. Nah itu boleh saja. Kalau memang ada hal, tapi biasanya alangkah baiknya ketika TTK menyampaikan sudah memberikan informasi mungkin seperti itu, jika disampaikan mungkin jika masih ingin membutuhkan informasi lebih lanjut bisa komunikasikan atau berkonsultasi komunikasi dengan apoteker. Nah itu juga boleh untuk TTK-nya menyampaikan seperti itu. Kalau memang pasiennya berkenan boleh, kalau enggak kan ya udah pasiennya. Yang penting kewajiban untuk memberikan edukasi itu sudah tersampaikan. OWA jenis-jenisnya juga ada ya. Bu Tasminato juga sudah menyampaikan. Di sini ada kriteria OWA, tidak dikontraindikasikan untuk penggunaan pada wanita hamil, anak di bawah usia 2 tahun, dan geriatri ya, usia di atas 65 tahun. Kemudian untuk pengobatan sendiri ya, dengan obat dimaksud tidak memberikan resiko pada kelanjutan penyakit. Kemudian penggunaannya tidak memerlukan alat khusus. Nah ini biasanya memang yang sudah umum ya, tidak menggunakan alat-alat khusus untuk OWA itu. Kemudian penggunaannya diperlukan untuk penyakit yang prevalensinya tinggi di Indonesia, dan juga obat yang dimaksud memiliki rasio khasiat keamanan yang dapat dipertanggungjawabkan. Oke, ini terkait peran kewajiban apoteker dalam OWA. Memenuhi ketentuan batasan ya terkait OWA yang diberikan kepada pasien. Kemudian selain jangan cuma memberikan saja, tapi kita juga membuat catatan pasien yang telah diserahkan. Jadi kita juga bisa membuat daftar, oh pasien ini pasien siapa pasiennya, kemudian mendapatkan obat OWA-nya apa, kemudian kita bisa memberikan dicatat di buku catatan. Kemudian ini yang wajib memberikan informasi meliputi dosis, aturan pakai, kontraindikasi, efek samping, dan lain-lain. Nah, karena itu memang peran apoteker dalam pelayanan komunikasi, informasi, edukasi, serta pelayanan obat
itu memang apoteker berperan sangat penting dalam hal tersebut. Jadi di Jogja ini alhamdulillah apotek pasti ada apotekernya yang selalu berpraktek, tapi di beberapa daerah di Indonesia mungkin masih belum bisa seperti itu karena ada banyak faktor lah sebenarnya. Nah mungkin kalian besok kalau lulus bisa pulang ke daerahnya masing-masing juga tidak apa-apa, mungkin mengembangkan daerah, bisa berpraktek secara mandiri di sana ya. Punya apotek, ya, pasti insya Allah lebih maju lagi daerahnya masing-masing. Kemudian di sini walaupun apa boleh memberikan obat keras, namun ada persyaratan yang dilakukan dalam penyerahan OWA. Tadi syarat-syaratnya ya, pencatatan, jumlahnya, jenisnya biasanya kan kalau di OWA sudah ada keterangannya maksimal berapa yang boleh diberikan. Kemudian apoteker wajib memberikan informasi obat secara benar, mencakup indikasi, kontraindikasi, cara pemakaian, cara penyimpanan, dan efek samping obat yang mungkin timbul. Nah itu bisa jadi kita harus memberikan informasi secara detail lengkap kepada pasien. Oke, terima kasih untuk kesempatan pada pagi hari ini. Oke, kita kuliah ini sebenarnya kuliah agak santai ya, ringan ya, karena kalian sudah berapa kali skill juga tentang resep dan OWA. Jadi saya hanya mengingatkan terkait pelayanannya seperti apa sih untuk obat-obat resep dan OWA. Ada yang ditanyakan sampai sini? Ini belum, Pak. Belum ya? Oke. Kalau ada yang ditanyakan bisa WA saya atau kalian kalau di blog ini ada my kelasnya nggak sih biasanya Bu Bangun? Ada forum diskusi atau yang lainnya? Kemarin pas buka blog Bu Bangun bilang ini Pak belum di set up lagi Pak. Oh belum di set up, oke. Ya nggak apa-apa. Kalau di set up mungkin di situ ada forum diskusi bisa menanyakan di sana. Oke. Kalau memang tidak ada pertanyaan lebih lanjut kita cukupkan ya pada kesempatan pagi hari ini. Saya yakin juga materinya agak santai jadi kalian juga insya Allah sudah paham semua terkait pelayanan resep dan OWA. Oke, jika memang tidak ada pertanyaan, marilah kita tutup dengan bacaan hamdalah dan doa penutup majelis. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Oke, saya izin live ya. Pamit. Assalamualaikum. Terima kasih, Pak. Terima kasih Pak. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Haji.